kita akan hadirkan informasi terkait Pilkada November 2024, di mana Wali Kota Medan, Bobi Nasution ini berpeluang besar nantinya untuk bertarung bersama mantan Gubernur Sumatera Utara, Edi Rahmayadi. Nanti seperti apa pertarungan dalam Pilkada ini, kita hadirkan dulu informasinya berikut ini. Wali Kota Medan, Bobi Nasution berpeluang besar melawan mantan Gubernur Sumatera Utara, Edi Rahmayadi, di Pilkada Sumut November mendatang. Keduanya juga sudah resmi mendaftar ke sejumlah partai politik. Bobi yang kini menjadi kader Partai Gerindra sudah mengikuti uji kelayakan dan kepatutan bakal calon kepala daerah yang digelar Partai Kebangkitan Bangsa. Demikian juga dengan Edi Rahmayadi. Menurut PKB, menantu Presiden Jokowi dan Edi Rahmayadi memiliki peluang yang sama untuk direkomendasikan maju sebagai calon gubernur Sumatera Utara. Iya, Edi Rahmayadi tentunya tak bisa memandang sebelah mata kehadiran Bobi Nasution yang bisa dibilang pendatang baru di dunia politik. Tak bisa dipungkiri, pengaruh dari Presiden Jokowi tentunya bisa menjadi kekuatan politik bagi elektabilitas sang menantu. Edi bahkan menyebut dirinya siap menghadapi siapapun dalam Pilgub Sumut 2024, termasuk menantu malaikat. Lalu bagaimana peluang dan kekuatan keduanya untuk bisa meraih suara masyarakat Sumatera Utara? Tim TV One mengabarkan. Ya, menarik sih memang, Vi, ya. Sebenarnya kalau kita berkaca pada tahun-tahun ke belakang begitu ya, hubungan antara Edi Rahmayadi dengan Bobi Nasution ini kan akrab, mesra begitu kan. Kayak saya bilang, kalau saya throwback lagi nih, pada saat pernikahan. Ya. Ini Edi Rahmayadi ini yang mengantarkan Bobi Nasution. Apa yang disampaikan, boleh diulang lagi, Vi? Kita tanya aja langsung. Kita sudah kehadiran dua narasumber. Ini sudah ada Bang Edi Rahmayadi, bakal calon gubernur Sumatera Utara, dan juga Bang Gus Irawan Pasaribu, politikus Partai Gerindra. Selamat pagi, Bapak-Bapak. Selamat pagi, Bapak-Bapak. Assalamualaikum. Horas, Bejo Jua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Arief, Mbak Tamara. Ya, saya mau ke Bang Edi dulu ya. Oke, nampaknya masih ada gangguan teknis. Kita akan ke Bang Gus dulu. Bang Gus, kalau melihat ini kan nama besar, yaitu mantan Gubernur Sumatera Utara yang akan berlaga juga nantinya dalam Pilkada, walaupun baru mengambil formulir. Belum ada juga partai politik yang secara terang benderang akan mendukung dari Edi Rahmayadi. Lantas, ini sudah siapkah nantinya Bobi Nasution akan berhadapan begitu ya dengan keluarga sendiri? Gitu? Keluarga sendiri. Ingat kan Bobi kan saat ini kader Gerindra ya, betul. Bang Gus Irawan. Ya, makasih ya Mas Arief, Mbak Kamara. Saya kira kalau Mas Bobi ya sekarang sudah jadi kader Gerindra, ya memang secara kedekatan kita sudah dekat lama sejak awal. Beliau maju wali kota Medan, antara lain kita juga adalah pendukung utama dari Bobi Nasution. Jadi tentu kalau ditanya siap, ya pasti siap lah gitu ya. Dan kami melihat sosok Bobi ini anak muda gitu ya. Sumatera Utara begitu luas, 33 kabupaten kota. Memang butuh sosok muda yang punya energi besar gitu ya. Punya energi besar untuk memimpin Sumatera Utara. Dan karenanya kalau untuk Mas Bobi sebetulnya Koalisi Indonesia Maju kan secara utuh sesungguhnya mendukung Bobi Nasution. Bahkan ini bisa luas, jadi Koalisi Indonesia Maju plus lah nanti kemudian akan mendukung insya Allah Bobi Nasution. Dan Bobi dan kita partai pengusung akan siap kemudian menghadapi kontestasi pemilu kada Pilgub nanti di November 2024. Oke, jadi anak muda, energik dan lain sebagainya. Tapi kalaupun misalnya nanti jadi, Bobi ini kan akan berhadapan dengan mantan Pangkostrat, mantan ketum PSSI. Usia oke lah beda sama Bobi, tapi ini militer ini atletis juga beliau ini. Gimana Bang Gus Irawan? Ya nggak apa-apa, saya kenal betul juga. Bang Edi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
senior saya. Jadi saya kira nggak apa-apa di masyarakat apa namanya punya pilihan gitu ya, punya pilihan. Ini kan sebuah kontestasi saja. Yang namanya perfamilian, persaudaraan kan tetap gitu kan. Jadi saya kira nggak apa-apa. Pilihannya kembali kepada masyarakat lah, saya kira. Dan memang kalau ada lagi satu, misalnya siapa lagi, pilihannya lebih banyak, lebih bagus juga gitu loh. Ya. Lebih banyak lebih bagus juga ya. Saya mau ke Bang Edi. Bang Edi, kalau melihat ini tadi kalau dari sisi Bang Gus kan memang anak muda gitu. Energi, Sumatera Utara ini kan salah satu populasi terbanyak 33 kabupaten kota di Indonesia kan. Menarik sekali begitu ya. Masih banyak juga. Mungkin kalau dari sisi Bang Edi sendiri, ini dari awalnya mesra. Beberapa tahun ke belakang ini sempat mengatakan paman dan juga keponakan gitu ya. Nanti akan bertarung dalam pilkada gimana nih Bang? Ini suaranya, ya, Bang suaranya Edi tidak maksimal ini. Iya. Ya, Ratih. Bisa Ya. mendengar Bang Edi? Bang Edi. Arif Fadil, Ratih. Walaupun terputus-putus ini. Dengar ya? Jadi bagusnya kalau supaya Bang tidak Edi terputus-putus, si Arif pulang ke Medan. Bang Edi, tanggapannya deh singkat saja. Nantinya akan bertarung melawan Bobi Nasution. Mudah-mudahan saya tidak bertarung. Oh, Kenapa Bang? kenapa begitu? Katanya semua dilawan, mantu malaikatnya dilawan, Bang. Saya tidak bertarung, hanya mengedukasi. Semoga Mengedukasi. generasi muda ini lebih baik, ya, lebih baik dari kami-kami yang sudah lanjut usia ini. Tetapi kita harap yang belum cukup umur ya jangan dulu lah. Baik, Itu Bang Arif Edi. Fadil hafal itu dan tahu sekali itu. Ya. Ya, kalau tadi mendengarkan Bang Gus mengatakan bahwa Sumatera Utara ini membutuhkan sosok muda yang energik begitu untuk menghadapi peliknya persoalan di Sumatera Utara. Gimana Bang tanggapannya? Gus Irawan bohong itu. Kalau dibuka hatinya, Gus Irawan pasti dia sependapat dengan saya itu. Apa sependapatnya apa kira-kira? Maksudnya apa? Maksudnya apa, Bang Edi? Ya ini kan sedang di Arafah, ini sedang wukuf. Saya harap tidak berbohong. Nanti tidak baik. Itu kata si Arif tadi itu. Saya ke Gus Irawan deh, Pak Gus. Dibilang jangan bohong Gus, katanya Gus. Ya. Wah, Bang Edi tahu bahwa saya ini nggak pernah bohong gitu loh. Saya kira secara umum kan benar ya bahwa Sumatera Utara yang luas itu sebetulnya nggak soal tua muda ini, soal butuh energi besar. Sumatera Utara begitu luas. Saya ini DPR RI 3 periode, alhamdulillah terpilih lagi nih. Dapilnya Sumut 2 gitu ya. Itu Sumut itu ada 3 dapil. Memang Sumut 2 ini yang paling luas. Saya aja yang masih juniorannya Bang Edi udah terasa betul saya mengelilingi 19 kabupaten kota di dapil Sumut 2. Dari dulu periode pertama saya 2014 itu sih masih kuat. 2019 ya sudah mulai tinggal 10 gitu. Nah 2024 ini bulan Februari kemarin hanya beberapa lah yang bisa saya sentuh, terus terang aja udah terasa juga gitu loh. Meskipun saya masih juniorannya Bang Edi gitu. Ya. Gus, sebenarnya memang butuh sosok yang energik begitu atau sebenarnya butuh sosok yang bisa Jokowi efek begitu Bang? Sumut itu sangat luas, 33 kabupaten kota, butuh energi besar. Ya kita nggak juga mendikotomikan tua muda nih gitu ya. Nah tadi saya contohkan, saya 3 periode maju di Pileg begitu, Sumut 2, saya dapilnya Sumut 2. Sekarang saya lagi di dapil nih di Padang Sidempuan untuk Hariat Kurban, 19 kabupaten kota. Saya udah bahasa Medannya udah lita saya. Terasa betul saya 3 pemilu ke pemilu, terasa betul
ya apa namanya ya kalau dulu 2014 sih saya bisa 19 kabupaten kota datang gitu ya. 2019 ya sudah berkurang, yang kemarin ya tinggal 10 kabupaten kota aja yang mampu saya datang lah. Oke, saya kembali lagi ke Bang Edi Rahmayadi. Bang Edi, kalau menurut Anda nanti di November nanti, ini di Sumatera Utara ini yang akan bermain adalah Edi Rahmayadi efek atau Jokowi efek, Bang Edi? Dijawab, Bang. Sepertinya dua-duanya itu, tapi lebih cenderung tadi yang disebut Fadil yang terakhir. Dan kami semua di Sumatera Utara, termasuk saudara-saudara Arif Fadil di Sumatera Utara ini, pasti sudah tahu itu harus memilih siapa untuk membangun Sumatera Utara ini. Jadi tergantung rakyat lebih tahu daripada kita semua. Sumatera Utara seperti yang disampaikan oleh Bung Gus Irawan, luas, besar, dan harus dipimpin oleh orang-orang yang besar. Orang-orang yang sudah selesai dengan urusan pribadinya. Bolehkah orang muda? Boleh. Tapi orang muda yang mana yang harus memimpin? Itu dia. Fadil, bila perlu Fadil nanti calon gubernur di sini. Tapi Fadil nggak sebut sendiri. Prabowo efek loh Pak Fadil. Kita baru habis pemilu ini. Prabowo efek akan kita mainkan nanti tuh. Menangkan Bobi lah. Bang Edi mungkin sedikit boleh mengenai sosok Bobi Nasution. Sudah mengenal cukup lama pastinya. Kalau menilai sosok ini mumpuni nggak nantinya untuk menyelesaikan permasalahan di Sumatera Utara, Bang Edi? Oke, nah jawab nanti tapi. Dijawab nanti. Sambil kita benahi dulu ya komunikasinya. Kita akan sambung saat lagi, tetap bersama kami. Kita lanjutkan kembali perbincangan. Melanjutkan pertanyaan saya tadi, Bang Edi, kalau melihat ini kan tadi Bang Edi mengatakan sosok muda seperti apa dulu nih begitu ya sebagai pemangku wilayah cukup lama sampai tahun 2023, Bang Edi. Tahu peliknya masalah Sumatera Utara. Sosok muda ini, Bobi Nasution, mumpuni nggak kalau menurut Abang untuk nantinya menjadi gubernur begitu ya? Mampu. Kita akui itu mampu. Sidik, tablik, amanah, fatonah, itu dia mampu. Tapi kalau diukur dari seperti itu, masih ribuan, jutaan rakyat Sumatera Utara yang lebih mampu. Salah satunya Gus Irawan jauh lebih mampu. Tapi kenapa Gus Irawan sekarang tidak maju? Itu yang persoalan. Arif juga lebih mampu. Arif juga orang Medan, orang Sumatera Utara. Ya. Kenapa tidak maju? Saya makomnya di sini. Saya wartawan, Bang. Persoalannya, bukan soal wartawan. Arif ayahnya bukan siapa-siapa. Itu yang paling penting. Jadi hanya Edi lah, walaupun ayahnya bukan siapa-siapa, tapi rasa cinta, sayang dan Sumatera Utara pasti diaminkan sama Gus Irawan dalam hatinya itu. Itu jawabannya Arif, Rati. Gus, ditanggapi Gus, silakan Gus Irawan. Iya, saya ini dekat sekali sama Bang Edi ini, tahu tuh Bang Edi ini ya kan. Itu salah satu kelebihan Bang Edi, dia tahu segalanya kan begitu kan. Tentu ya kan Bobi udah memimpin Medan ya sekitar 3 tahun lebih, saya kira kita bisa lihat bagaimana kiprah beliau di kota Medan begitu ya. Jadi saya kira ya bagus-bagus aja lah. Ya, saya tadi terkejut Bang Edi bilang saya tidak bertarung katanya. Oh, ini apa belum dapat partai ini Bang Edi. Begitu pikiran saya tadi. Waduh, siapa nanti kompetitornya kami kalau begitu gitu loh tadi itu. Coba ke Bang Edi. Bang Edi sudah ada lampu hijau dari partai-partai untuk mendukung Bang Edi belum? Tadi ditanya soalnya sama Bang Gus. Katanya nggak akan bertarung begitu. Pernyataan Bang Edi kan saya tidak bertarung. Katanya begitu tadi. Iya. Gus Irawan itu ketua Partai Gerindra di Sumatera Utara.
Gus Irawan itu ketua Partai Gerindra di Sumatera Utara. Kalau sampai saya tidak dapat dari Gerindra, berarti yang salah Gus Irawan, bukan saya. Harusnya Gus Irawan tahu diri, tahu semuanya. Persoalannya itu nanti hisapnya jauh lebih panjang daripada saya. Waduh. Gimana Gus? Menanggapi itu Gus? Oke. Ini jadi Gus Irawan Pasaribu atau Bobi Nasution ini? Enggak, ini Bang Edi sayangnya belum punya KTA Gerindra. Itu soal keputusan Rakornas Gerindra 7 Mei yang lalu itu mendorong kemudian kader-kader Gerindra internal untuk maju di setiap pemilu kada, baik provinsi, kabupaten, dan kota. Nah, ini persoalannya Bang Edi tak punya KTA Gerindra, gitu loh Bang. Kalaupun misalnya Bang Edi ada KTA Gerindra, apa jaminannya juga Bang Edi dicalonkan oleh Gerindra? Bukankah dengan Bobi? Kabarnya kan seperti itu. Well, sudah terlambat kan, kita sudah sudah resmi usung Bobi, terlambat lah Bang Edi. Tuh, Bang Edi terlambat Bang dengan Gerindra. Nah, Bang. itulah Bang, ciri partai anak lain muda siapa itu aja nih Bang Edi? lebih cepat bergeraknya. Bobi lebih cepat gitu. Ini Arif, ini semakin kelihatan. Harga Sumatera Utara hanya dinilai dengan 1 lembar KTA. Sumatera Utara ini adalah besar. Kalau hanya sekedar dengan KTA, cucu saya juga bisa saya bikin dengan KTA itu. Kalau hanya 3 tahun Edi, ya udah, terus kalau bisa menjadikan saya 5 ya udah, tahun. kalau nggak dengan Gerindra kan bisa dengan Dan partai lain Bang. bertahun-tahun. Sudah ada belum Bang sinyal-sinyal atau lampu hijau dari partai lain Bang? Nah, ini partai lain saat ini tidak ada di TV One. Yang ada adalah Gus Irawan dengan Gerindranya. Saya yakin saya Tapi lebih Gerindra daripada Gus Irawan pun. Sebutlah misalnya PDI Perjuangan, Partai Golkar, PKB. Ya insya Allah partai lain dia tidak melihat dengan nilai KTA. Dia akan melihat siapa yang lebih pantas, sakinah untuk kita semua. Insya Allah. Bang Edi, mungkin kita boleh bertanya sedikit begitu ya. Kalau memang kan sudah ada lampu hijau dari partai politik lainnya, sudahkah ada juga ancang-ancang siapa yang akan Bang Edi gandeng nantinya begitu ya? Apakah sosok muda juga yang akan dikeluarkan nanti? Ya, saya belum ada menggandeng, tapi saya sudah mewacanakan gandeng ini nanti saya mau gandeng Gus Irawan. Karena Gus Irawan lebih mampu dari yang disebut-sebut tadi. Gus Irawan, inilah faktor kalau Gus Irawan dekat kali sama namanya Bang Edi Rahmayadi Bang. Jadi kayaknya agak repot Bang Gus Irawan kayaknya ke depan ini Bang Gus. Silakan Bang. Saya sudah terpilih lagi alhamdulillah periode ketiga di DPR RI. Kalau mau maju pilgub, saya nggak nomor 2. Saya ketua partai. Saya nomor 1 lah, entah pula Bang Edi mau nomor 2 saya misalnya, ya kita bisa bicarakan ulang lagi tuh, misalnya begitu. Iya kan? Gitu Gimana loh. Bang Edi Saya siap nomor 2 nggak Bang? Ini yang ribut jadi Edi sama Gus Irawan ini. Yang pastinya Udah Gus lama Irawan kita nggak tak ribut, akan pernah Bang. menang dari dulu. Ya sudah. Nanti kita lihat Gus Irawan, kita lihat nanti di bilik itu Gus Irawan milih siapa? Milih Edi atau milih Bobi? Kalau itu boleh saya bilang hanya Gus Irawan dan Tuhan saja yang tahu itu Bang. Dan pasti kami Gerindra tegak lurus. Tegak lurus pasti Bang. Bang Edi, tapi saya terngiang Bang Edi, ucapan Bang Edi saat disapa oleh wartawan beberapa tahun lalu pada saat proses pernikahan Bobi dan Kahiyang. Di situ Bang Edi menyebutkan saya ini keluarga, istri saya ini adalah bibi dari Bobi Nasution.
Nah, urusan Edi versus Bobby ini udah selesai nggak di keluarga ini Bang Edi ini? Kita pengen tahu juga nih Bang. Persoalannya persoalan politik, persoalan demokrasi. Sehingga kalau persoalan demokrasi harusnya tidak ada urusan keluarga, urusan mertua, urusan bapak, urusan istri, itu sudah selesai. Karena ini akan menjadi seorang umaroh. Jadi tidak ada lagi urusan keluarga, Arif. Nanti kalau pakai keluarga-keluarga, saya juga punya menantu. Nanti menantu saya mau jadi semua, kan repot kita nanti. Bang Edi, baru-baru ini juga media juga menangkap gitu pernyataan Bang Edi terkait jangankan menantu presiden, menantu malaikat pun saya siap bertarung melawan begitu ya. Maknanya apa sih Bang? Ini ada say war gitu nggak atau gimana? Cipta. Ya, Rati, terima kasih. Ini memang harus banyak-banyak ngaji, Rati ini. Ciptaan Allah, makhluk ciptaan Allah itu malaikat. Salah satunya. Malaikat itu orang yang diberi akal, tak diberi nafsu. Kalau setiap ciptaan Tuhan yang tak punya nafsu, berarti orang itu bersih. Yang bersih aja kalau dia punya menantu, saya lawan. Apalagi orang yang tak bersih. Nah, yang tak bersih ini pikir sendiri siapa itu. Gitu. Kodekah itu ke Gus Irawan Pasaribu? Silakan Gus, terakhir dari Anda Gus. Enggak, saya kenal betul Bang Edi apa, jadi enggak saya ingin menerjemahkan itu apa-apa gitulah. Tapi bolehlah pikir-pikir Bang Edi, mana tahu ya nomor 2-nya Gus Irawan Bang. Oke, baiklah kita nantikan nantinya. Baik, di bilik suara ada siapa aja nantinya begitu ya. Terima kasih banyak Bang Edi, kemudian juga Gus Irawan sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Sehat selalu pastinya, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum. Sukses Bang Edi Rahmayadi, sukses Bang Gus Irawan Pasaribu. Waalaikumsalam Gus Irawan. Ya, Padang Sidempuan. Itulah, kalau kita ini di Medan,